Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Terima kasih berjumpa lagi dengan kami pada kuliah fikih wakaf bersama Prodi Zakat Wakaf Institut Pesantren Matlabul Falah. Pada pertemuan hari ini masih bersama dengan beliau Ustadzah Bunyai Umdatul Baroroh, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Pesantren Matlabul Falah. Assalamualaikum Bu Umdah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Masih semangat. Semangat selalu. Oke, ini menyambung pertemuan yang kemarin Bu, tentang macam-macam wakaf yang maukufnya. Kemarin disinggung tentang benda yang bergerak. Mungkin bisa dijelaskan lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa yang wabarakatuh. dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berlanjut untuk bersama-sama belajar tentang wakaf ya. Apalagi ini juga yang mengadakan acaranya adalah Prodi Zakat dan Wakaf, maka ini sangat penting sekali dan tepat untuk kita lakukan bersama-sama belajar tentang wakaf ini. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Mas Dalhar terkait dengan pembagian wakaf yang berkaitan dengan benda yang bergerak. Ini jadi permasalahan apakah boleh apa tidak untuk mewakafkan harta atau benda-benda yang lazimnya bergerak, kan ya. Kalau kita mengetahui kan wakaf itu ya benda yang tidak bergerak, Iya, tanah, bangunan dan lain-lain. Kalau yang bergerak ini yang seperti apa itu? Iya. Nah, jumhur ulama itu membolehkan wakaf dengan menggunakan atau menggunakan benda-benda yang bergerak ya. Nah, kalau benda yang tidak bergerak kan sudah maklum gitu, memang sudah pasti, karena apalagi kalau tidak bergerak itu tidak ada masalah karena itu pasti tetap terus gitu ya, karena wakaf ini kan memang istilahnya selamanya untuk dipakai atau intifaknya itu digunakan untuk kemaslahatan atau untuk tadi keluarga atau orang-orang tertentu misalnya. Nah, pada hal-hal yang bergerak ini kan agak mengkhawatirkan karena biasanya mungkin bisa jadi rusak begitu ya, atau berpindah ke tangan orang lain dan seterusnya. Apakah itu kemudian diperbolehkan untuk diwakafkan? Nah, jumhur ulama ternyata membolehkan wakaf pada benda-benda yang bergerak, karena pada dasarnya adalah wakaf itu bisa dilakukan pada semua barang yang bisa kalau dari bahasa Jawa itu diajikerto, Mas, bisa dijual belikan ya, maksudnya bisa dihargai dengan uang. Nah, itu berarti bisa apa saja kan, bisa sesuatu yang bergerak dan bisa barang-barang yang tidak bergerak. Begitu. Nah, begitu juga di dalam mazhabnya Hambali itu juga mengatakan bahwa wakaf itu pada dasarnya diperbolehkan pada kullu majaza bai'uhu, semua yang boleh dijual ya, dan bisa dimanfaatkan begitu, jadi bisa diambil manfaatnya untuk banyak orang begitu. Kemudian juga barang itu tidak akan, bendanya itu tidak hilang begitu. Jadi meskipun dia bergerak, tetapi ketika dimanfaatkan itu tidak kemudian habis. Nah, kalau habis kan ini ya selesai, mengurangi gitu nilainya itu loh. Ya, gitu. Itu mungkin. Nah, tapi kalau dia itu tidak habis meskipun dia berpindah-pindah, itu tidak ada masalah untuk bisa itu tidak diperbolehkan untuk diwakafkan begitu, Mas Dalhar. Mungkin bisa diberikan contoh benda yang bergerak itu apa gitu ya, misalnya ada kayak kalau dulu itu kan orang berperang gitu ya, itu ada senjata misalnya ya, ada kalau dulu itu kan pakainya tombak atau pedang atau apa itu kan sesuatu yang tidak kemudian begitu dipakai itu langsung rusak ya, tapi itu bisa diwakafkan misalnya, ini miliknya siapa gitu kan, lalu ini diwakafkan untuk kemaslahatan umat, setiap ada perang akan dipakai bersama-sama, itu bisa.
gitu. Atau buku-buku ya, misalnya kalau kita wakaf untuk perpustakaan itu diperbolehkan karena buku kan tidak habis ketika dibaca ya kan. Maka itu diperbolehkan. Maka kita juga sering mendapati ada wakaf buku dari mana untuk perpustakaan mana, misalnya juga ada seperti itu untuk pondok atau untuk sekolah atau untuk perguruan tinggi. Nah, itu juga bisa gitu. Bahkan itu juga yang menarik itu wakaf juga bisa dilakukan di dalam perhiasan. Wakaf perhiasan. Iya, wakaf perhiasan itu juga bisa. Nah, ini karena ini bahkan ada hadis yang menceritakan bahwa dulu itu Hafsah itu pernah membeli perhiasan itu seharga 20 dinar kalau tidak salah ya. Itu kemudian diwakafkan untuk keluarga Al-Khattab. Al-Khattab itu berarti ya keluarganya ini nenek moyangnya Umar bin Khattab itu kan. Karena beliau kan termasuk keturunan itu. Artinya itu perhiasan ini tidak lagi menjadi miliknya, tetapi dia bisa memanfaatkan bersama orang-orang yang di keluarganya Al-Khattab itu untuk kebaikan bersama begitu, tidak untuk dijual belikan atau dimiliki, tetapi digunakan intifaknya bersama-sama. Itu juga bisa. Pemanfaatannya itu. Nah, ya kalau perhiasan itu seperti apa mungkin? Ya misalnya kalau pemanfaatan ya yang penting itu adalah sesuatu yang maslahah ya, misalnya kalau itu digunakan dipinjam untuk digadekan misalnya, jangan itu nanti akan kembali lagi misalnya membantu untuk biar dia dapat modal misalnya, yaitu benda itu dipinjam untuk dibawa ke digadekan sebagai ini, atau misalnya dipinjam untuk pesta atau apa ya, kalau perempuan itu kan kadang-kadang begitu gitu. Kalau sekarang seperti itu. Iya, harus tampil beda kan kalau pesta. Nah, itu diperbolehkan itu wakaf perhiasan gitu. Itu tadi pemirsa yang kami hormati tentang macam-macam wakaf. Sebenarnya banyak pertanyaan nanti pengembangan tentang macam-macam wakaf dan juga wakaf-wakaf kontemporer. Ada satu lagi sebenarnya Mas yang mungkin perlu disinggung juga ya. Nah, ini di dalam mazhab Hanafi itu agak sedikit berbeda. Kalau tadi kan rata-rata Syafi'i membolehkan, kemudian Maliki juga membolehkan, Hambali juga secara tidak langsung membolehkan, karena dia pokoknya wakaf itu bisa dilakukan pada benda-benda yang boleh diperjualbelikan, bisa diambil manfaatnya, dan ainnya ini bendanya itu tidak rusak begitu ya, tidak hilang dengan ketika diintifa itu. Nah, kalau di dalam mazhab Hanafi ini ada perbedaan sedikit. Dia membolehkan tetapi dengan syarat. Bisyartin. Syaratnya adalah benda-benda yang benda yang bergerak ini boleh diwakafkan itu kalau berkaitan dengan benda yang yang berkaitan dengan mangkul ya. Jadi dia bergerak tapi masih ghairu mangkul, berkaitan dengan yang ghairu mangkul. Artinya gini, misalnya benda ini dibutuhkan dalam rangka kemanfaatannya tanah misalnya. Tanah ini kan ghairu mangkul. Jadi intinya kalau di situ saya tangkap itu sebenarnya di dalam Hanafi ini lebih cenderung untuk barang yang diwakafkan itu yang ghairu mangkul. Kalau yang mangkul diperbolehkan tapi harus ada yang berkaitan dengan yang ghairu mangkul ya. Jadi saya kayak dia contohnya seperti tanah itu misalnya kok ketika diintifa itu harus membutuhkan yang mensupport itu, nah itu yang itu boleh ikut diwakafkan begitu. Jadi dia harus ada keterkaitan dengan itu, tidak kemudian dibebaskan begitu saja. Ini yang di dalam mazhab Hanafi ya. Nah, itu nanti ya apakah kita akan memilih mazhab yang mana, mungkin bisa kontekstual ya, tergantung kebutuhan, waktu dan tempat dan seterusnya. Mungkin demikian yang perlu saya sampaikan juga. Terima kasih Bu Umdah, sungguh menarik pertemuan kita kali ini. Pemirsa yang kami hormati, itu tadi bincang-bincang tentang wakaf benda bergerak gitu Bu Umdah. Terima kasih Bu Umdah atas waktunya. Dan juga untuk pemirsa, selamat menjelang berbuka puasa dari kami. Kuliah fikih wakaf bersama Prodi Zakat Wakaf mengucapkan undur diri nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai berjumpa besok hari.